Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha? Pada sehat kan? Insyaallah sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Baca doa belajar, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anakku yang soleh dan soleha, kita sekarang memasuki bab 4 pelajaran akidah akhlak, yaitu adab dalam bertamu. Sebagai makhluk sosial, seseorang tidak bisa hidup tanpa orang di sekitarnya. Islam juga menganjurkan kepada setiap orang untuk saling menjaga silaturahmi dengan hidup rukun berdampingan. Akan tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dalam urusan silaturahmi, seseorang akan sering bertamu atau menerima tamu satu sama lain. Mereka akan saling bergantian mengunjungi rumah saudara dan tetangganya. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang adab bertamu dan menerima tamu supaya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam adab dalam bertamu, diceritakan hari Ahad, Sidik pergi ke rumah Ali. Ia berangkat sore hari setelah sholat asar. Setiba di rumah Ali, Sidik segera mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut Ibu Ali dari dalam rumahnya. Oh, nak, Sidik, mari silakan masuk. Ayo silakan duduk dahulu, kata Ibu Ali. Setelah dipersilakan duduk, Sidik segera duduk dengan sopan, tidak memanjangkan tangan dan kaki. Dengan sopan Sidik bertanya, Ali ada, Bu? Saya mau pinjam buku. Ada, sebentar ya, Ibu panggilkan, jawab Ibu Ali dengan ramah. Tidak lama kemudian Ali keluar menemui Sidik sambil tersenyum. Ali menyapa Sidik, maaf Sidik, kamu menunggu? Tidak, aku baru saja datang, jawab Sidik. Mereka berdua berbincang-bincang. Ibu Ali keluar sambil membawa minuman dan kue. Hidangan yang disediakan Ibu Ali boleh dimakan setelah dipersilakan. Ali mempersilakan Sidik untuk minum dan menikmati hidangan yang ada. Untuk lebih jelasnya, adab-adab ketika bertamu ada sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah waktu yang sekitar longgar, lebih baik lagi di hari libur. Waktu yang baik adalah sesudah sholat asar, sesudah sholat maghrib, atau sesudah sholat isya. Jangan bertamu melebihi pukul 21.00. Jika anak laki-laki bertamu ke rumah teman perempuan untuk menanyakan PR, misalnya minta bapak atau ibu untuk menemani atau mendampingimu. Kedua, ketuklah pintu dengan pelan dan ucapkan salam. Ketiga, jangan mengintip ke dalam rumah tempat kita bertamu.
Keempat, jangan terburu-buru masuk dan duduk sebelum dipersilakan pemilik rumah. Kelima, jika diberi jamuan, makanlah setelah dipersilahkan. Keenam, jangan bercanda terus-menerus saat bertamu di rumah teman atau siapa saja. Yang ketujuh, jika akan pulang, pamitlah kepada pemilik rumah. Adab B. Adab saat menerima tamu. Keluarga Pak Ahmad selalu menghormati tamunya. Setiap ada tamu yang berkunjung selalu dimuliakannya. Ketika tamu mengucapkan salam, Pak Ahmad segera menjawab salam dan menemuinya dengan ramah. Keluarga Pak Ahmad selalu berpakaian rapi dan sopan saat menyambut tamunya. Mereka juga selalu memberi hidangan ala kadarnya. Memuliakan tamu termasuk perbuatan terpuji yang harus dibiasakan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifa." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Banyak dikisahkan dalam sebuah riwayat bagaimana para sahabat Rasulullah sering berebut apabila ada musafir yang hendak bertamu. Adapun beberapa adab ketika menerima tamu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjawab salam ketika tamu mengucapkan salam. Yang kedua, segera mempersilahkan tamu masuk dan duduk. Yang ketiga, memberi hidangan kepada tamu meskipun kita tidak memiliki persediaan makanan atau minuman. Yang keempat, bersikap ramah dan memperlihatkan wajah yang cerah. Yang kelima, mengantar tamu yang akan pulang sampai di depan pintu. Yang C, menerapkan adab dalam bertamu dan menerima tamu. Tamu adalah orang yang singgah atau berkunjung ke rumah orang lain, baik ia adalah kerabat, saudara, tetangga, orang tua maupun teman. Dalam Islam, menghormati tamu merupakan salah satu ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa salah satu bukti keimanan seseorang Muslim adalah memuliakan tamu. Jadi seorang muslim yang tidak menghormati tamunya patut dipertanyakan kualitas keimanannya. Beberapa ulama berpendapat bahwa menghormati tamu merupakan bagian dari akhlak para nabi dan adab mulia orang-orang soleh. Berikut beberapa penjelasan bagaimana akhlak muslim yang baik dalam menerima tamu dan saat bertamu. Yang pertama, berpakaian dengan rapih atau layak. Ketika bertamu atau menerima tamu, seseorang muslim tidak patut jika mengenakan pakaian yang kotor dan kurang rapi meskipun hanya bertemu temannya saja. Yang kedua, menunjukkan sikap yang baik. Sikap yang baik terhadap tamu bisa diekspresikan dengan wajah yang ceria atau bermuka manis dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah dengan ucapan yang lembut. Hindari sikap acuh dan acuh atau memalingkan muka yang membuat tamu merasa tidak nyaman dan kecewa. Yang ketiga, menjamu tanpa memaksakan diri. Menjamu tamu tidak harus dengan makanan dan minuman yang mahal.
Yang keempat, mengantarkan hingga pintu rumah. Salah satu akhlak mulia seorang muslim adalah membuat tamu yang berkunjung kepadanya senang. Di antaranya sikap yang menyenangkan tersebut adalah dengan mengantarkan kepulangan tamu hingga pintu rumah atau halaman. Yang kelima, orang yang bertamu hendaklah meminta izin dahulu. Ketika hendak bertamu, seseorang muslim hendaklah meminta izin terlebih dahulu. Maksudnya saat memasuki rumahnya ia harus meminta izin tuan rumah dan memberitahukan kedatangannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran surat An-Nur. Yang keenam, dianjurkan membawa hadiah. Seorang muslim yang hendak bertamu dianjurkan untuk membawa oleh-oleh atau hadiah. Yang ketujuh, tidak berlama-lama saat bertamu. Seorang muslim yang bertamu dan telah memenuhi tujuan kedatangannya hendaklah bersikap tahu diri dan segera berpamitan. Mungkin saja tuan rumah memiliki urusan lain sehingga bisa mengganggunya jika berlama-lama. Baiklah anakku yang soleh dan solehah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.